datang di modul 2, mesin price dan pengukuran. Mari, saya Zikri Rivaldi dan Sania akan memandu teman-teman di modul 2. Let's check it out. Oke teman-teman, di samping saya sudah ada mesin price, salah satu mesin paling tinggi nih yang ada di lab kita. Nah, sebelum kita menggunakannya, alangkah lebih baiknya jika kita kenalan dulu nih bagian-bagian yang sangat krusial yang harus kita ketahui untuk bisa menggunakan mesin price ini dengan baik dan benar. Yang pertama, kita harus pastikan dulu aliran listriknya sudah terkoneksi karena mesin kita yang manual ini menggunakan aliran listrik. Untuk teman-teman yang bertugas, pasti sebelumnya harus mengecek dulu apakah aliran listriknya sudah masuk. Selanjutnya, kita akan mulai kenalan nih teman-teman. Di bagian yang paling atas ini adalah motor penggerak, di mana di sini berisi mesin-mesin yang akan menggerakkan dari keseluruhan mesin price yang ada. Selanjutnya ada bagian-bagian lain seperti badan, bawah, atau kene dan lain sebagainya. Nah, yang paling kita gunakan di sini terutama bagian yaitu handle. Handle di sini ada yang pertama handle horizontal untuk menaik turunkan bagian meja kerja seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Bisa naik turun sesuai dengan keinginan. Selanjutnya juga ada handle untuk memajukan atau memundurkan meja kerja pada mesin price. Dan yang terakhir ada handle vertikal yaitu untuk mengatur meja kerja bergerak ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada yang nggak kalah penting ya teman-teman. Meskipun di sini sudah ada meja, kita tetap membutuhkan satu lagi yaitu ragum, di mana benda kerja akan kita jepit di sini agar dia tetap pada posisinya ketika kita melakukan proses milling atau proses menggunakan mesin price. Ada satu lagi bagian yang nggak kalah penting yaitu tentang hardbor. Di sini adalah hardbor atau rumah bor, di mana ini berfungsi untuk tempat mata bor yang akan kita gunakan. Sedangkan ini adalah mata bor. Ini salah satu yang bersisi dua. Kita juga punya sisi yang banyak tergantung kebutuhan saat kita ingin memproses benda kerja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagian yang salah satunya yaitu arbor atau rumah dari bor ini berdiam saat kita menggunakan mesin price. Jadi nanti fungsinya untuk mencekam agar si bor yang kita gunakan ini berada di posisi ini tidak melenceng dan lain sebagainya. Nah, untuk mengencangkannya kita bisa gunakan kunci pas ini seperti ini agar dia tidak lepas dan aman. Nah, untuk mata bor yang mungkin sisi-sisinya tajam, kita juga bisa menggunakan alat bantu pelindung seperti kain atau sapu tangan agar tangan kita tidak. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita pasang bor pada rumahnya, kita nggak boleh lupa ini, yaitu benda kerja yang mau kita kerjain di sini. Nah, kita pasangkan pada ragum dengan posisi sesuai yang kita butuhkan. Oke teman-teman, sampai benar-benar kira-kira kuat supaya aman, dan pastikan benda kerjanya berada di posisi yang benar-benar lurus dengan ragumnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan yang pertama yaitu mengebor dengan mesin milling. Oke, setelah kita pasang benda kerjanya, kita jangan lupa juga gunakan alat safety-nya berupa kacamata supaya debu yang terpancar tidak mengenai mata kita. Oke, langsung saja di sini ada salah satu bagian yaitu menu on off. Di sini ada low off dan high off. Ini hanya bergantung pada arah putaran dan juga kecepatannya ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu low off. Bisa dilihat bahwa mata dari price-nya sudah berputar. Nah teman-teman, di sini ini ada yang namanya handle untuk naik turun ya, untuk mengatur seberapa dalam matanya ini kita gunakan. Dan di sini ada bagian terkunci, teman-teman. Kita tinggal turunkan ke bawah, maka ini akan terkunci. Dan jika kita ingin kembalikan, kita tinggal, maka mata bor akan naik. Oke teman-teman. Nah, dalam saat ini kita juga bisa menaikkan bagian dari spindle-nya supaya benda kerja bisa terkena pemakanan dari alatnya itu sendiri. Oke teman-teman, nah
di sini kita bisa coba untuk menggunakan mata bor ini untuk mengebor benda kerja. Kita kenakan untuk yang pertama kali dengan sangat perlahan agar tidak terjadi stuck ya, untuk gesekan pertama kali saat mengenai benda kerja. Kita bisa sesuaikan keinginan kita sedalam apa dan sebesar apa bagian yang ingin kita lubangi. Bisa matikan untuk mesinnya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan alat untuk membersihkan debu, yaitu sapu. Kita bisa bersihkan. Dan di sini kita bisa dapatkan bahwa benda kerja kita sudah berlubang seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan menggunakan mesin vise untuk melakukan kegiatan berupa pembuatan alur, yang mana alur sendiri adalah membuat sedikit perbedaan antara permukaan dalam suatu benda kerja dengan ketipisan tertentu. Oke teman-teman, sebelum kita membuat alur untuk proses benda kerja kita, maka kita akan ganti mata pisau vise-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah itu kita pasang mata pembuat alurnya ya. Ini sudah kita pasang, caranya seperti tadi. Nah, selanjutnya untuk memulai alur biasanya kita harus memulai dari tepi atau dari lubang yang sudah kita buat. Tapi kali ini karena ukurannya berbeda, maka kita akan mencoba memberikan titik nol pertamanya, yaitu di bagian tepi. Pertama kita jaraknya kita sesuaikan. Selanjutnya kita juga gunakan handle vertikal untuk mengatur kanan kirinya. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa gunakan ini untuk melihat sejauh mana ini bisa digunakan. Oke teman-teman, kira-kira sudah bisa seperti ini, dan kita kembalikan ini ke sebelah sini agar usahakan saat ini akan diputar tidak langsung mengenai benda kerja, agar pemakanan yang dilakukan oleh mata vise itu bisa lebih halus dan tidak langsung stuck di awal ketika benda kerja bertemu dengan mata vise-nya itu sendiri. Oke, kita coba, kita turunkan, kita atur seberapa dalam. Nah, untuk beberapa pemakanan menggunakan metode ini sebaiknya dilakukan demi sedikit agar apa? Agar tidak terjadi alur yang tidak rata, karena pemakanannya akan lebih lama juga dan tidak bagus hasilnya. Jadi kira-kira kita butuh sekian teman-teman, kita kunci. Kita bisa coba dulu apakah sudah bisa. Ini kurang sedikit teman-teman. Oke, kita kunci. Kalau sudah, kita pastikan benda kerjanya sudah terkunci di ragum. Kita bisa mulai menggunakan low terlebih dahulu sampai mata bornya berputar. Setelah itu kita gunakan handle vertikal untuk melakukan pemakanan secara perlahan dan konstan teman-teman. Kenapa harus konstan? Supaya hasilnya lebih halus ya.
bor ya untuk mesin fries. Dan ini untuk alurnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini akan bisa kita membuat benda dengan ketebalan yang sedikit berbeda. Pengurangan pemakanannya berupa mendatar ya. Berbeda dengan mesin bubut yang biasanya untuk barang silindris, mesin fries biasanya untuk barang yang bersifatnya lebih datar. Terima kasih teman-teman. Sekian untuk pengenalan mesin fries dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk alat ukur dan pengukuran. Oke, teman-teman, ini adalah benda kerja yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, di sini kita bisa ukur teman-teman menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup, tergantung kebutuhan kita. Nah, pada kali ini kita akan mengukur untuk ini ya teman-teman, kedalaman dari alur yang sudah kita buat. Caranya seperti ini. Nah, di sini nanti akan terlihat skala utama dan skala non-minusnya yang akan kita kalikan sesuai dengan ketelitian dari penggaris ini. Nah, untuk selebihnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Sania. Berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yakni mengenai pengukuran. Dalam lab kali ini kita akan belajar menggunakan alat ukur yang bernama jangka sorong dan mikrometer skrup. Untuk yang pertama yakni di sini ada gambar mikrometer skrup. Nah, di mikrometer skrup ini sendiri ada skala utama yang ditujukan pada gambar yang ada angka 0 dan 5-nya. Kemudian untuk selanjutnya ada skala nonius. Skala nonius itu terletak dekat dengan pemutarnya. Nah, kita akan mencoba untuk mengukur benda kerja yang berwarna hijau ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah memutar pemutarnya atau ratchetnya. Nah, kita putar sampai mengenai benda kerja. Nah, dari hasil pengukuran terlihat bahwa pada skala utama menunjukkan angka 5 mm. Kemudian kita lihat untuk skala noniusnya dengan cara melihat garis horizontal antara skala utama dan skala nonius yang saling berhimpit, yakni di situ menunjukkan angka 15. Nah, jadi angka 15-nya itu tadi kita kalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup, yakni 0,01 mm. Nah, sehingga menghasilkan angka 0,15 mm. Kemudian dari angka skala utama dan skala noniusnya kita jumlahkan untuk mengetahui hasil akhir dari pengukuran benda kerja tersebut. Nah, jadi skala utama sebesar 5 mm ditambah skala nonius 0,15 mm sehingga didapatkan hasil 5,15 mm. Nah, untuk alat ukur selanjutnya yakni jangka sorong. Di sini jangka sorong terdapat skala utama yang ditujukan pada gambar di atas. Kemudian ada juga skala noniusnya yang ditujukan pada rahang. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran terhadap benda merah tersebut. Nah, kita geser rahang dari jangka sorongnya tepat mengenai benda. Setelah itu kita lihat angka yang pada skala utama. Itu yang dekat dengan 0 adalah angka 6,8 cm. Kenapa cm? Karena jangka sorong ini satuannya menggunakan cm. Nah, kemudian untuk skala noniusnya yang tepat di bawah berhimpit dengan skala utama dan nonius, itu menunjukkan angka 5. Nah, di sini kita kalikan dengan 0,01 sesuai dengan ketelitian jangka sorong. Jadi 6,8 ditambah 0,05 cm menghasilkan 6,85 cm. Nah, namun kembali lagi ya teman-teman, dalam saat melakukan pengukuran kita perlu mengecek dulu alat ukur yang kita gunakan, apakah itu menggunakan ketelitian dan satuan cm atau yang lain. Jadi perlu dicek terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Lab Rosman 2022. Selamat bertemu di modul 2 ya. Karena meskipun Lab Rosman tahun ini terusnya di modul 2 ini dilaksanakan secara daring, semoga teman-teman praktikan tetap semangat mengikuti labnya. Nah, di modul 2 kali ini kita akan mempelajari pengetahuan pengukuran dan mesin freeze. Karena tadi di awal praktiknya sudah, berarti sekarang belajar mengenai materinya. Nah, yang pertama mengenai tujuan praktikum. Yang pertama ada tujuan praktikum pengukuran. Di sini teman-teman praktikan diharapkan dapat membandingkan tingkat ketelitian panjang, lebar, dan ketebalan suatu objek. Kemudian yang kedua, praktikan dapat mengetahui cara-cara penggunaan alat ukur. Yang ketiga, praktikan dapat mengukur dan mengetahui dimensi dari suatu bahan uji.
Kemudian yang kedua ada tujuan praktikum dari mesin phrase. Nah, yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengerti gambaran penggunaan mesin phrase. Yang kedua, praktikan dapat mengoperasikan mesin phrase serta menganalisa hasil-hasil penggunaan dari mesin phrase tersebut. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan dalam pengphrasean. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di modul 2 kali ini ada yang pertama yakni pengukuran dan alat ukur. Nah, tentunya dari pengukuran dan alat ukur itu sendiri merupakan suatu hal yang berbeda ya teman-teman, di mana pengukuran itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Nah, sedangkan alat ukur itu sendiri merupakan suatu instrumen atau alat atau perangkat yang digunakan dalam proses pengukuran suatu objek atau benda kerja. Tentunya, di dalam alat ukur ini diciptakan untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data agar lebih mudah dan praktis. Nah, dari alat ukur ini sendiri dibedakan menjadi beberapa ya, berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada alat ukur untuk dimensi. Contohnya seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada alat ukur massa, seperti untuk menimbang, menggunakan timbangan, atau komparator elektrik, dan sebagainya. Selanjutnya ada alat ukur mekanik. Nah, alat ukur mekanik ini contohnya bisa menggunakan takometer, torquemeter, atau yang lain. Nah, yang terakhir ada alat ukur listrik. Contohnya bisa diukur menggunakan voltmeter, ampermeter, ataupun jembatan Wheatstone. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di modul 2 kali ini, alat ukurnya mengenai alat ukur dimensi, di mana alat ukur dimensi yang akan kita pelajari, diantaranya ada mister geser atau jangka sorong manual. Kemudian yang kedua ada mister geser jam atau jangka sorong dial. Yang ketiga ada mikrometer skrup. Nah, untuk selanjutnya ada satuan-satuan dalam pengukuran. Nah, satuan-satuan dalam pengukuran itu sendiri ada satuan dasar standar internasional dan satuan turunan. Kemudian yang terakhir ada mesin phrase, di mana kita akan mempelajari mengenai pengertiannya, bagian-bagiannya, bentuk pengphrasean, prinsip gerakan mesin phrase, dan jenis-jenis mesin phrase. Nah, untuk materi detailnya di slide selanjutnya. Nah, untuk yang alat ukur dimensi, di sini yang pertama ada jangka sorong atau mister geser. Mana ada contoh 3 gambar di sebelah kiri ini. Ada jangka sorong dial, bentuknya seperti ini. Lalu ini jangka sorong manual, dan ini jangka sorong elektrik. Nah, untuk bagian-bagian dari jangka sorong, yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam itu bagian rahang tetap atas dan rahang sorong atas. Nah, ini merupakan bagian rahang dalam yang fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian yang kedua ada rahang luar. Rahang luar ini terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah, di mana fungsinya untuk mengukur suatu panjang benda, seperti pada gambar. Nah, kemudian selanjutnya ada skrup pengunci atau tombol pengunci ini. Fungsinya untuk pengunci jangka sorong agar tidak bergeser pada saat melakukan pengukuran. Nah, selanjutnya dalam jangka sorong ini kan ada skala Lonius dan skala utama. Nah, untuk skala utama ini biasanya termasuk ke dalam skala imperial ataupun skala metrik, di mana skala imperial itu merupakan skala yang tidak baku yang dalam bentuk satuan inci, biasanya seperti itu. Kemudian untuk skala metrik itu merupakan skala baku yang digunakan secara internasional dalam bentuk satuan sentimeter ataupun milimeter. Nah, kemudian ini untuk skala Loniusnya letaknya ada di bagian rahang sorong bawah ini. Nah, untuk contoh lagi ya teman-teman, contoh membaca jangka sorong dengan ketelitiannya. Untuk jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,05 mm. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari skala utamanya, di mana skala utamanya adalah yang bagian atas ini. Nah, setiap satu strip ini adalah 1 mm. Jadi kita hitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, tepat dengan 0 ini, skala utamanya kita tulis SU sama dengan 12 mm.
Nah, kemudian skala noniusnya. Nah, kita cari untuk skala nonius itu yang ada di bagian rahang bawah ini. Setiap satu strip ini adalah 0,05 mm. Jadi kita hitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 dikali 0,05 mm, sehingga skala noniusnya adalah 0,25 mm. 0,25 mm. Maaf tulisannya jelek ya teman-teman. Kemudian kalau kita jumlah akan menemukan hasil dari perhitungan dari jangka sorong ini. Jadi hasilnya adalah 12 ditambah 0,25 mm sama dengan 12,25 mm. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada alat ukur yang namanya mikrometer sekrup. Nah, gambarnya seperti pada gambar di layar. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri ada yang namanya anvil atau poros tetap. Nah, ini yang dinamakan anvil atau poros tetap ini fungsinya sebagai sensor pada mikrometer dan titik awal dari pengukuran. Kemudian yang kedua ada spindle ini atau poros geser. Nah, fungsinya ini untuk menentukan hasil. Kemudian yang ketiga ada pengunci atau lock nut. Ini fungsinya untuk mengunci spindle agar tidak bergerak ketika kita akan baca hasil dari pengukuran. Kemudian yang keempat ada sleeve atau tabung ukur. Nah, ini merupakan sleeve atau tabung ukur, di mana pada sleeve ini terdapat skala utama. Kemudian yang selanjutnya ada timbal. Timbal ini merupakan bagian pemutar dan tempat skala nonius berada. Kemudian yang selanjutnya ada ratchet. Ratchet ini sebagai penggerak spindle atau poros geser ketika proses pengukuran. Kemudian yang ketujuh ada frame atau rangka. Ini fungsinya untuk menyatukan komponen-komponen lain dari mikrometer sekrup. Kemudian ada contoh cara membacanya lagi. Nah, yang pertama kita akan mencari skala utama, di mana skala utama terletak pada bagian sini. Setiap satu strip ini adalah 1 mm, dan yang bagian bawah ini adalah 0,5 mm. Ingat ya teman-teman, perbedaan dari ketelitian jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kalau jangka sorong tadi ketelitiannya adalah 0,05 mm, dan sedangkan pada mikrometer sekrup ini ketelitiannya adalah 0,5 mm. Nah, kemudian kita hitung mulai dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Nah, jadi skala utamanya adalah 6,5 mm. Kemudian kita cari skala nonius. Skala noniusnya terletak pada pemutarnya. Nah, di sini mulai dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kenapa 21? Karena kita cari yang paling berintik dengan garis sejajar di skala utama. Nah, kita kalikan dengan 0,01 mm, karena setiap satu strip ini tadi menghasilkan 21 dikali 0,01 mm, jadi skala noniusnya adalah 0,21 mm. Kemudian kita jumlah, menghasilkan hasil pengukurannya yakni 6,71 mm. Kemudian materi selanjutnya ada mengenai
satuan-satuan dalam pengukuran, di mana satuan-satuan dalam pengukuran ini terdapat satuan dasar standar internasional. Apa itu satuan internasional? Satuan internasional adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Nah, dalam satuan internasional ini terdapat 7 besaran dasar yang digunakan untuk menghitung panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kemudian selanjutnya ada satuan turunan. Apa itu satuan turunan? Satuan turunan merupakan satuan ukur yang diturunkan dari satuan pokok. Jadi dari ini diturunkan menjadi besaran turunan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada mesin fräs atau milling mesin, di mana mesin fräs ini merupakan mesin yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong yang bermata banyak dan berputar atau multi-point cutter. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian dari mesin fräs. Yang pertama ada spindle. Spindle utama. Biasanya spindle ini ada bentuk vertikal, horizontal, dan universal spindle. Fungsinya sebagai tempat untuk mencekam alat potong. Nah, kemudian selanjutnya ada meja atau table. Biasanya ada jenisnya yakni fixed table, swivel table, atau compound table. Fungsinya untuk camping device atau tempat benda kerja. Yang ketiga ada motor drive. Nah, motor drive itu fungsinya untuk menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain, seperti spindle utama, meja kerja, ataupun pendingin. Nah, kemudian yang keempat ada transmisi. Transmisi itu fungsinya untuk menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Kemudian yang selanjutnya ada knee. Knee ini fungsinya sebagai tempat untuk tempat untuk menopang atau menahan meja mesin. Kemudian yang keenam ada kolom atau tiang. Ini fungsinya sebagai badan atau tempat melekatnya bagian-bagian mesin yang lain. Kemudian yang ketujuh ada base atau dasar. Fungsinya adalah menopang badan tiang atau tempat cairan pendingin. Nah, sebelumnya cairan pendingin atau cooling itu fungsinya untuk apa? Jadi karena mesin fräs ini cara kerjanya adalah bergesekan dengan benda kerjanya. Jadi mata pisau fräsnya nanti bergesekan dengan benda kerja. Nah, hal tersebut akan menimbulkan panas supaya tidak terbakar atau terlalu panas. Jadi nanti dengan sendirinya akan keluar cairan atau cooling. Kalau itu mesinnya secara otomatis. Nah, berhubung di lab kita secara manual, jadi nanti biasanya saat penggunaan mesin fräs ini, kalau misal benda kerjanya terlalu tebal dan itu membutuhkan waktu yang lama, jadi bisa menimbulkan panas. Nah, biasanya itu langsung disemprot dengan air secara manual. Kemudian yang terakhir ada kontrol, yang mana fungsinya adalah pengatur bagian-bagian mesin yang bergerak. Nah, selanjutnya ada bentuk pengfräsan. Bentuk hasil dari pengfräsan itu sendiri berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari cara pengerjaannya. Biasanya ada dengan cara bidang rata datar, rata miring menyudut, siku, sejajar, lurus ataupun melingkar, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada prinsip gerakan mesin fräs, di mana prinsipnya adalah melubangi benda kerja dengan pahat yang berputar dan benda kerjanya itu diam. Prinsip kerja dari mesin fräs adalah gerak potong dilakukan oleh pahat yang berasal dari putaran spindle dan gerakan makan oleh benda kerja yang berputar, seperti yang dicontohkan oleh Mas Zikri di praktikum awal tadi. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh bentuk memfräs ya teman-teman. Ini memfräs menggunakan ekor burung. Ini memfräs alur bentuk T. Dan ini memfräs sudut, ulir, gigi, memfräs alur, memfräs datar, dan ini untuk drilling dan tapping. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis mesin fräs. Yang kita pelajari umumnya ada 3. Mesin fräs horizontal, yang mana poros utamanya itu sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Kemudian ada mesin fräs vertikal.
Poros utamanya sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi yang tegak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mesin freeze universal. Pada dasarnya, mesin freeze universal ini merupakan gabungan dari mesin freeze horizontal dan mesin freeze vertikal, di mana semua operasi yang dilakukan pada pembentukan itu dapat dilakukan oleh mesin freeze ini. Tentunya jenis mesin freeze yang lain juga ada ya teman-teman, tapi yang umumnya kita pelajari ada 3 ini. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis pisau freeze. Mulai dari pisau alur, pisau freeze roda gerigi, pisau freeze alur T, freeze sudut, pisau jari, ekor burung, end mill, ataupun freeze muka dan freeze gergaji. Nah, terima kasih. Sekian presentasi mengenai materi pada modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.